Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi bersama Gesa Lindu Channel. Cuma salawat untuk Indonesia. Apa kabar sahabat-sahabat Gesa Lindu Channel, sahabat-sahabat Rumah Terapi Bekam Asifa, sahabat-sahabat Rumah Terapi Bekam Asifa, sahabat-sahabat BJLP Terima Biras Pangutilan, sahabat-sahabat Ketagih HM Geprek Cabang Bukit Lama, sahabat-sahabat di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pimpinan beserta staf, juga sahabat baru kita, manajemen Radio Republik Indonesia Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian juga yang terkhusus buat Al Mukarrom Ustadz Kang Haji Muhammad Ujang Bustomi Cirebon, beserta Padepokan Anti Galau dan santri-santrinya. Assalamualaikum Ustadz. Hampura. Apa kabar? Mudah-mudahan Ustadz Ujang Bustominya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sahabat-sahabat, pada malam hari ini kita mengambil episode wisata kuliner malam. Wisata kuliner malam yang bertempat di Rumah Jendela Inspirasi RJI Ruji, Rumah Jendela Inspirasi yang berlokasi di Kelurahan Kacang Pedang, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Juga lupa kita sahabat-sahabat Facebooker, Instagramer, dan juga komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komunitas Urang Bangke, komunitas Kobra, komunitas Bangka Belitung Saudara, komunitas Urang Mentok, Koba, orang Teboli, orang Habang, dan komunitas masyarakat Kota Pangkal Pinang. Semua dan komunitas-komunitas lain yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Serta sahabat-sahabat Facebooker, Instagramer, dan saudara kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru tanah air. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah SWT. Baik sahabat-sahabat, seperti yang kami sampaikan tadi, malam ini kita ngambil episode wisata kuliner malam di Rumah Jendela Inspirasi Ruji di Jalan melintas Kelurahan Kacang Pedang ke Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka. Seperti biasa, kami senantiasa menghimbau sahabat-sahabat sekiranya untuk dapat senantiasa menggemakan, menggaungkan, dan mengalunkan salawat Nabi Muhammad SAW oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun di seluruh penjuru tanah air. Karena dengan bersalawat membuat pikiran, jiwa, dan hati kita menjadi tenang dan terhindar dari stres. Amin amin Allah. Baik, sebelumnya kami akan mengalunkan salawat Ibil. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. nilnal muna dalal ana wa
فرحنا والدهر أنجز وعده والبسر أدهام لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفرحنا يا نفس تبي باللقايا مقري أينا هذا جمال المصطفى أنواره لاح لنا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب وضوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم Allahumma sholli wa sallim wa barik wa sallim. Begitu sahabat-sahabat di Salindo channel, sahabat-sahabat GLP Terima Beres, sahabat-sahabat Umat Rapi Buka Masifah, sahabat-sahabat Facebooker, Instagramer, dan saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru tanah air. Sebagaimana yang telah kami sampaikan tadi, bahwa malam ini, pada episode ini kita mengambil episode wisata kuliner malam yang berlokasi di Rumah Jendela Inspirasi RJI atau RUJI yang beralamat di Jalan Lintas Kacang Bedang, Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Pulau Bangka Belitung. Baik, sebelumnya juga kami ingin menyampaikan Dirgahayu Kota Pangkal Pinang yang ke-265 11 September 2022. Semoga Kota Pangkal Pinang tetap maju, bisa bersaing dengan kota-kota dan kabupaten lainnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dan di seluruh Indonesia. Dan juga roda perekonomian mudah-mudahan tetap maju, tetap meningkat, UKM-nya juga dapat lebih maju dan berkembang. Kemudian juga kami mengucapkan Dirgahayu Kota Mentok, Dirgahayu Kota Mentok yang ke-288 pada tanggal 4 September 2022 yang lalu. Mudah-mudahan Kota Mentok Kabupaten Bangka Barat dapat lebih maju, dapat lebih berkembang dan menjadi kota yang indah, yang tentram, aman, baldatun thayyibatun. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kami ingin mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-77 pada tanggal 11 September 2022. Semoga Radio Republik Indonesia dapat lebih maju, dapat lebih meningkat, memberikan informasi-informasi pembangunan, politik dan lain sebagainya terhadap masyarakat sebagai satu-satunya radio milik negara, penyiaran Indonesia. Jadi selamat ulang tahun RRI yang ke-77 di tahun 2022. Baik sahabat-sahabat, sebagaimana telah kami sampaikan tadi, tanpa berpanjang lebar, apa dan bagaimana keadaan sekitar di Rumah Jendela Inspirasi ini, kita langsung aja ke TKP. Come on. Ya sahabat-sahabat, KP ini terletak di
apa namanya, di jalan kafe ini terletak di jalan melintas sebelahan dengan Ruko ya. Jalan melintas yang terletak. Ini tempat dari jauh, tempat dari jalan. Sekaligus ada juga rumah 1000 jendela, rumah inspirasi. Oke, kita masuk. Kalau silang enggak ada. Oke. Ini bisa apa suasana daripada kafe di rumah jendela inspirasi. Aduh, ada ornamen apa? Watch atau kata-kata tiara. It always seems impossible until it's done. Kata Nelson Mandela. Kemudian a man who has no imagination has no wings. Kata Muhammad Ali, petinju legendaris almarhum. Dan innovation is between a leader and a follower. Kata Steve Jobs. Mantap. Kafe Rumah Jendela PRJ Inspirasi hadir di sini. Ini tempat penyajian es dari kafenya. Oh iya, ini peresmian nih. Rumah inspirasi atau rumah rakyat. Dekatkan lagi. Hanya manusia dibekali Tuhan yang Maha Pencipta atas akal, pikiran, apalagi nih, kemampuan bernalar. Ini dibikin di Jakarta 28 April 2018 oleh Profesor Dr. Emil Salim. Mantap. Oh ini juga nih, ada semacam kayak watch gitu, kayak kata mutiara. Rumah instansi rumah rakyat disampaikan oleh Profesor Dr. Profesor Dr. Gusti Muhammad Hatta, MS, Menteri Riset dan Teknologi. Watchnya. Oke, lanjut ke dan ini terasnya teras dari kafe Rumah Jendela ini luas di teras depan. Ini bagian dalamnya sobat-sobat. Bagian dalam. This room runs on love, laughter, and cups of strong ale. Rumah ini selalu penuh dengan cinta dan berinspirasi dengan kekuatan secangkir kopi. Ini bartendernya sobat-sobat. Nah, ini ruang yang untuk berinspirasi. Ini memang di ornamen keadaan pangkal pinang zaman dulu, dilambangkan dengan lukisan-lukisan yang tertempel pada dinding. Juga ada di sini, kalau bahasa Bangkanya, bentabok, rebana itu bentabok. Dulu memang banyak, sering digunakan. Ini lukisan juga calm down. Mantap sekali.
Nah, ini ornamen atau lukisan Pangkal Pinang di tahun 70-an ini kalau nggak salah. Ini yang di daerah Pasar Mambu. Dulu masih ada Biskop Surya. Kendaraannya masih menggunakan kendaraan bus Ponis, IO Ponis, jurusan Sungai Pangkal Pinang. Ada gedung biskopnya. Ini kalau nggak salah tahun 70-an ya, 75-an gitu. Soalnya saya dulu sempat nonton di Biskop Surya itu. Oke, ini uang lain. Ini memang benar-benar arsiteknya sangat unik dan seniman banget. Oke. Ini tumbuhan asli, saudara. Ini memang akar batang asli, bukannya plastik. Rambat, tanaman rambat. Ini bagian bawahnya. Wow. Nah, ini penumbuk padi. Padi ya kan saya? Lesung penumbuk padi ini, saudara. Dulunya kan masih nggak ada tanaman padi sih, cuman ini aja. Kemudian juga ada perahu, ya ada perahu ini, perahu jukung kalau nggak salah. Oke, ini ada topi apa namanya itu? Terindak. Kalau bahasa Bangkanya ini topi terindak. Topi untuk ngambil lada, memetik lada, melindungi kepala dari panas teriknya matahari. Welcome jendela kopi sejak 2017. Mantap. Oke. Ini ada juga seni kawat. Orang yang lagi main trompet. Oke. Kita nanti wawancara dengan owner dari Rumah Jendela Inspirasi. Ini susunan jendelanya. Kalau dulu namanya apa? Rumah Seribu Jendela, tapi diganti dengan Rumah Jendela Inspirasi. Nanti kita wawancara dengan salah satu ownernya. Ini juga dilengkapi dengan toilet. Toilet ke sana. Ini perahu jukung. Oh iya, ini perahu jukung. Apakah itu? Perahu, bukan perahu ini apa yang itu? Kulai. Hah? Kulai. Apa? Kulai. Iya, kulai. Perahu kulai yang ada untuk penyeimbang. Mantap. Lampunya ada Pak ya di atas saya? Udah juga, udah nyala ya? Oke, kita langsung menuju ke lantai 2. Rumah Jendela Inspirasi. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Memang kafe ini terdiri dari 2 lantai, sobat. Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Inilah tempat semacam museum ini yang menampilkan barang-barang lama yang pernah dipakai zaman dulu. Seperti ini namanya Iseran mau bikin burgo ya. Ini mau bikin burgo, semacam makanan dari tepung beras yang diiser langsung dengan batunya. Kalau ini buat lakso, alat pembuat laksa. Ada gendangnya, mantap. Nah, inilah ciri khas musik tradisional, gitar dambus yang pernah kita konten pada Ijibah yang keempat kalau nggak salah. Ini ornamen lukisan. Nah, ini sepeda ontel, sobat-sobat, atau sepeda jandu kalau sebutan istilah bangkanya. Sepeda onta zaman dahulu dipajang juga di sini untuk mengingat masa-masa sulit, katakanlah, sebelum ada sepeda motor. Nah, ini ambong namanya. Ambong ini untuk membawa alat-alat peralatan untuk berdagang, untuk jualan. Itu pakai apa ini namanya? Ya kayak bakul gitu. Bakul yang taruh di sepeda nanti di kayu. Mantap. Nah, ini sisi teras luar, sobat. Nah, view dari atas. View dari lantai 2. Yang uniknya, kursinya terbuat dari drum bekas minyak. Mantap. Benar-benar sangat kreatif. Nah, ini adalah Krito Surong yang pernah di salah satu video kami, tugunya di Lembawai. Inilah alat angkutan sebelum adanya Arko. Kalau sekarang kan namanya Arko kan. Nah, jadi didorong untuk membawa hasil-hasil perkebunan. Bunyinya unik sekali. Oke. Kemudian ini juga ada, ini semacam kain ulos itu, sahabat-sahabat. Hasil tenunan tangan juga. Semacam ulos kalau di Medan ya, Sumatera Utara. Kita juga punya rupanya Bangka. Ini udah tahun berapa ya? Tahun 70-an lah, 69-70. Sekarang masih terus dikembangkan. Nah, ini bubuh untuk nangkap ikan. Bukan nangkap ikan, apa? Menjaring ikan. Bubuh. Jadi di sungai-sungai, di empang, bubuh ditaruh, kasih apa? Umpannya, ikan akan masuk ke bubuh ini. Nah, ini tahu nggak permainan apa nih? Kalau masa saya masih kecil dulu, ini namanya main congklak. Main congklak. Jadi dimulai dari kanan kalau ke kiri, diisi terus. Siapa yang duluan buahnya habis, dialah yang menang. Ini congklak. Jadi apa? Dia Brahma congklak berkepala Garuda. Mantap. Ini juga hasil tenunan, ini juga hasil tenunan apa? Tangan. Hasil tenunan tangan. Oke, kita ke ruang sebelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ruang yang saya bilang tadi. Katanya 1000 jendela.
rumah inspirasi yang penuh dengan jendela. Ini belakang makan. Nah, disinilah tempat berfoto, tempat santai. Ini ada musiknya sih. Nah ini sahabat-sahabat, keunikan dari rumah 1000 jendela. Di dalam ini juga saya pernah berfoto di sini dulu, tapi udah nggak dipakai lagi. Ini isinya pura-puranya apa? Ornamen ruang menteri. Berapa menit? Oke. Ini semika egois. Ini perpustakaan sahabat-sahabat. Assalamualaikum. Ini perpustakaan mini. Perpustakaan mini tempat taman bacaan. Taman bacaan, buku-buku. Memang diatur sedemikian rupa. Unik sekali. Mantap. Ini meja bacanya. Oke. Langsung wawancara sama ini, sama owner. Oke. Ini mesin ketik lama. Sebelum adanya komputer, laptop. Dulu bekerjanya menggunakan mesin tik. Ada merek Royal, merek Remington, IBM. Jadi semua surat menyurat yang berurusan dengan pemerintahan diketik pakai mesin tik ini. Jadi sekarang tinggal kenangan. Nah ini tudung saji yang menjadi ikon kota Pangkal Pinang. Kita buka apa isinya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina. Iya, ternyata nggak ada apa-apa. Ini tudung saji yang terkenal dengan ikon ciri khas kerajinan tangan dari Pulau Bangka. Tudung saji dibuat dari daun nipah ya kalau nggak salah ya, daun nipah dengan ornamen 3 warna, merah, kuning, hijau. Itu berarti merah itu adalah untuk suku Lom, kuning adalah untuk suku Jebu Laut, suku laut, sedangkan hijau adalah untuk suku Melayu. Jadi memang Pulau Bangka ini berasal atau didirikan dari dibentuk oleh 3 suku. Suku Orang Lom, suku Orang Laut, suku laut, dan suku Orang Melayu. Oke. Baik. Ini masih zaman dulu, BN RI 37, RI 38. Mobil dinasnya kementerian, menteri. Oke. Sip. Nah ini quotes-nya Bruce Lee. A goal is not always meant to be received each one surface simply as something to aim at. Quotes atau kata-kata mutiaranya Bruce Lee, kungfu legendaris. Oke, kita lanjut wawancara dengan ownernya. Oh, ini juga kayu
kayu lama nih sobat. Ternyata pegangannya ini benar-benar entah dari kayu apa ini. Ya kayu lama benar. Oke, kita langsung wawancara dengan ownernya, dengan Bapak. Di mana Pak? Ini Oh sini ya? Oh iya. Iya. Ini sahabat-sahabat, owner dari Rumah Jendela Inspirasi. Biar dia juga apa? Dengan Bapak sama Pak? Dengan Aris. Sebetulnya sih ownernya keluarga. Oh iya iya. Tapi ya. Oh ya nggak apa-apa. Mewakili ya, Mewakili keluarga. keluarga. Ya. Dengan Bapak Aris. Ya. Ini berdirinya atau terbentuknya Rumah Jendela Inspirasi ini sejak kapan nih Pak? Sejak 2000 launching ya, Ya, sejak 2014. 2014. Itu pun nggak disengaja karena ada banyak tamu-tamu minta foto segala macam. Iya iya iya. Nah peruntukannya memang untuk seluruhannya nih untuk pengembangan generasi muda. Pangkal Pinang. Iya iya iya. Ya, jadi tempat untuk diskusi, Iya tempat iya belajar. Iya iya. kayak gitu Pak. Gitu ya. Jadi sejak tahun 2014. 14. Kemudian kalau kafenya baru Cafe ya? ini nggak baru juga sih, Iya, karena cuma ada beberapa kali pergantian pengelolanya aja. Oh, manajemennya, perubahan manajemen. Oh, iya. Dari awal dulu berupa kantin, karena kan di sini kan nggak ada warung, nggak Iya, ada iya, apa, iya. nggak ada toko, jadi misalnya ada tamu dari luar kota jauh-jauh mereka kehausan, Iya, iya. kelaparan Di misalnya, sini, gitu ya. sementara bisa Oh, di iya. sini. Kalau jumlah karyawan Yang kafe ada sekarang ya, kafe ini sekarang berapa? sekitar 5. 5 orang ya? Termasuk Termasuk di chefnya? di dapur dan di bar. Oh, iya iya. Di bartendernya ya? Iya, Depan, ya? untuk barista karena kita Oh, untuk jual baristanya. kopi aja. Oh, iya. Kopi macam-macam. Kopi itu memang kopi biasa atau memang ada roasternya Pak? Ada macam-macam. Kita Ada punya alatnya ya? mesin, punya alat, Oh. punya untuk buat Meraciknya ya? meracik, ada juga yang manual, ada yang Oh. pakai mesin gitu. Oh, Kayak gitu. cappuccino kan mesti pakai Iya iya. mesin, betul, latte, betul, segala macam. betul, betul. Oh gitu. Nah kemudian apa namanya? Siapa saja Pak? Ya mungkin tamu-tamu dari luar Bangka Iya. yang pernah mampir ke sini Pak. Seingat Bapak. Sebelum ya, kita Iya, bicara sebelum. dulu sebelum pandemi ya. Iya, sebelum pandemi, itu iya. banyak acara di situ. Segalanya macam itu termasuk ada Kapolda, Oh, iya, iya, iya. termasuk tamu-tamunya Iya, mereka. iya. Misalnya Kapolda tuh punya tamu dari luar Ah. Bangka, Iya, iya. mereka bawa ke sini. Oh, bawa ke sini juga Iya. ya? Oh iya iya. Kayak gitu. Oh. Nah kemudian untuk apa namanya bukan motivasi apa pesan Bapak pada generasi-generasi yang akan datang, generasi milenial ataupun entrepreneur lah, entrepreneur apa harapan ataupun pesan untuk Ya harapan kami kita kan Iya. sudah menyiapkan sarana ya. Iya, iya. Supaya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya Iya. karena di sini ada sarana foto, sarana untuk belajar, ada Belajar, studi, betul, betul. ada perpustakaan, Iya. ada musik gitu. Dan saya juga di sini biasanya menaungi untuk kegiatan seni, oh seni ya. termasuk seni musik, seni Oh, daerah, iya, seni iya, lukis. iya, seni lukis, Nah, ya. hasil-hasilnya ini berupa tenda, itu Iya, kan iya, dilukis iya. semua, Betul betul betul. kayak gitu. Seni kontemporer Iya, lukisan macam-macam ya. supaya Oh, iya, iya. tujuannya bisa untuk sebagai spot foto Betul. juga. Mengembangkan apa namanya? Mengembangkan talent yang ada, ya, talent yang bakat-bakat ada, yang ada. kita inilah kita siapin sarana. Iya, sarana dan prasarananya ya. Iya. Oke deh Pak, kalau gitu terima kasih banyak ya. Oke, sama-sama. Ada penjelasannya ini. Mudah-mudahan Rumah Jendela Inspirasi dapat maju ke depannya. Amin. Kami juga memberikan rekomendasi kepada sahabat-sahabat sekalian yang ingin mengembangkan apa namanya talentanya, mengembangkan bakatnya, ataupun ingin belajar, silakan datang ke Rumah Jendela Inspirasi yang berlokasi di Jalan Kacang Pedang ini Pak ya. Iya. Jalan Kacang Pedang, Kelurahan Mawilati. Jalan Haji Romawi Latif. Oh, Jalan Haji Romawi Latif, Kelurahan Kejaksaan ya. Kejaksaan. Kelurahan Kejaksaan, Kota Pangkal Pinang.
Silakan kita ramaikan, kita berkumpul bersama di sini untuk reuni, untuk meeting ulang tahun. Kami rekomendasikan untuk datang di sini. Baik, kita lanjut ke depan, Mbak ya. Ya, silakan. Oke. Ya, tadi wawancara kita dengan salah satu dengan ownernya langsung yang mewakili owner keluarga. Oke. Ini Pak. Yuk. Oh ya, ini lagi Pak. Kita dulu. Kota ini ya, masih kota Iya. Pangkal Pinang yang lama ya. Iya. Tahun 70-an kalau nggak salah ini ya. Iya, 80-an dibongkar. 75 ya, tahun 80 dibongkar. Dulu masih seperti ini. Kota Pangkal Pinang masih ada mobil polis. Oke. Bisa ada ini. Oh, kita wawancara dengan salah satu tamu. Pengunjung kafe. Ini bartendernya sampai sana. Ada cucunya Bujang Antan. Ornamen buaya. Dari kayu. Ini bartendernya. Pak pesanan kopi. Kita wawancara dengan salah satu pengunjung. Assalamualaikum Mbak. Kita dari Giselin Channel. Cuma Solawat untuk Indonesia. Channelnya YouTube. Yang mengangkat wisata-wisata, objek wisata yang ada di Provinsi Pulau Bangka Belitung. Wisata misteri, wisata kuliner malam. Kalau boleh tahu dengan siapa? Nuke. Mbak Nuke. Iya. Oh Nuke. Udah sering ke sini Mbak? Yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya. Oh, asli warga Pangkal Pinang. Bukan, dari Belitung. Oh dari Belitung. Oh. Orang Belitung Mbak? Iya, Belitung. Orang Belitung sahabat-sahabat. Ternyata pengunjung, salah satu pengunjung malam ini dari Belitung. Belitung Induk, Tanjung Pandan. Belitung Timur. Oh Belitung. Iya. Belitung Timur. Ini apa? Kalau menurut Mbak, apa namanya, ornamen ataupun situasi di sini gimana Mbak? Keren dan unik sih. Unik ya? Unik, beda dari yang lain soalnya. Memang apa, bagus Ya. untuk ini ya, untuk meeting atau untuk nongki bareng. Ya. Nongki bareng untuk foto banyak spot banget. Kalau kita rasa ini masakannya gimana? Enak. Enak. Ya, Mantap ya. mantep. Oke banget pokoknya. Oke banget ya. Kemudian apa namanya? Kedepannya rencananya mau kesini lagi, mau mampir lagi? Pasti dong. Kesini ya? Pasti rekomend pokoknya. Rekomen banget ya. Rekomend. Tahu tempatnya? Maksudnya ada kafe di sini? Dari Instagram? Oh ya, oh di IG ya, Iya, Instagram. iya. Di FB juga kalau nggak salah ya. Ada. Juga. Memang tempatnya sangat mantap sekali, sejuk, nyaman gitu kan, tenang, Iya, santai. santai. Apalagi kalau bawa pacar memang enak banget. Cocok. Iya, cocok banget. Oke Mbak, makasih banyak ya. Iya, sama-sama. Makasih Bu ya. Jadi sahabat-sahabat, salah satu dari pengunjung rumah kafe rumah inspirasi, jendela inspirasi. Memang unik sih. Ini tampak dari sini. Ini lantai satunya. Jadi kan kita ke lantai 2. Ada tanaman rambatnya. Ini tanaman apa ya? Tanaman jalan. Kayu are. Kayu? Kayu ara. Kayu Arab. Oh ini kayu ya? Memang menjalar ya? Oke. Kamu saran satu orang lagi. Assalamualaikum Mbak. Oh udah Mbak, satu rombongan. Oh iya. Oh, gimana? Ini Ya. Tok lu. Ini tampak dari jauhnya belum nih. Ini tampak dari luar sini Pak. Itu yang rumah 1000 jendela tadi. Atas di zoom gitu.
istilahnya kafe rumah jendela, 1000 jendela. Kalau dulu namanya 1000 jendela, sekarang masih 500. Nah itu sudut sana juga dari jauh, sangat unik, apik. Oke, itu aja ya. Baik. Oh. Kita closing di dokter aja. Ini sih. Oke. Terang ini. Baik, sahabat-sahabat Gesalindo Channel, sahabat-sahabat Rumah Terapi Bekam Asyifa, sahabat-sahabat BJLP Terima Bires Pangkal Pinang, sahabat-sahabat Ketagih Ayam Geprek Cabang Bukit Lama Pangkal Pinang, sahabat-sahabat komunitas-komunitas yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sahabat-sahabat Facebooker, Instagramer, dan juga saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di seluruh penjuru tanah air. Kami rasa hanya sampai di sini dulu tayangan wisata kuliner malamnya yang mengambil di rumah kafe inspirasi atau rumah jendela inspirasi di jalan melintas Kacang Pedang tadi, kelurahannya Kelurahan Kejaksaan, Kecamatan Taman-Sari, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kami rasanya sampai di sini dulu, dan juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan ataupun situasi-situasi yang tidak sebagaimana mestinya, dan juga ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami adalah makhluk lemah, makhluk yang tidak luput dari kesalahan dan kesilapan. Segala sesuatu kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat-sahabat, kami juga senantiasa mengajak, mengimbau agar kita senantiasa menggemakan, menggemakan dan menggaungkan selawat Nabi Muhammad SAW oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun di seluruh penjuru tanah air. Karena dengan berselawat dapat membuat pikiran kita, jiwa dan hati kita menjadi tenang dan terhindar dari stres. Kemudian satu hal lagi, bagi pelaku usaha ataupun UMKM yang berminat atau berkenan untuk mempromosikan atau mengiklankan produk-produknya, dapat menghubungi kami melalui reservasi kami, Biro Jasa Layanan Publik BJLP Terima Bires, di nomor HP dan WA 0812 7359 4800, 0812 7359 4800, atau di email bisnis kami gesalindo.07@gmail.com, gesalindo.07@gmail.com. Kami akan memberikan pelayanan yang prima, yang memuaskan Anda sesuai dengan keahlian yang kita punyai. Dan juga kita juga melayani untuk promosi endorse ataupun periklanan endorse yang live streaming langsung. Jadi bagi yang berminat silakan menghubungi kami. Kami rasanya itu saja. Yang jelas, yang paling penting sahabat-sahabat, mohon kiranya untuk tetap mendukung channel kami, Gesalindo Channel, Gema Salawat untuk Indonesia Channel, dengan cara memberikan like, subscribe, tulisan warna merah, dan di komen yang positif, yang bukan hoax, bukan berita bohong ataupun menghasut atau fitnah. Kemudian juga pencet tombol lonceng notifikasi, lonceng notifikasi
yang kata-katanya semua dan warna hitam. Itu notifikasi terhadap video-video terbaru kami untuk para netizen ataupun subscribe lainnya. Kemudian setelah itu di-share, dibagikan kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman dekat, sanak keluarga, family, dan seperadik-seperadik kita gele-gele ya. Dibagikan agar informasi ini dapat terus nyampai, terus terpublikasikan, dan juga salawat Nabi Muhammad SAW tetap menggema, menggaung dan mengalun di seluruh penjuru wilayah tanah air. Kami rasanya itu saja. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan kami akhiri dengan mengucapkan jazakumullah khairan katsiran billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tanpa batas.